Oke, saya mau bahas sedikit tentang ini ya, fitur dari Multis M18 untuk kWh meter ya. Untuk fitur kWh meternya untuk pengukur energi yang dipakai ya. Jadi untuk Sokomek sendiri mempunyai multi tarif, ada 4. Jadi multi tarifnya itu sampai 4 tarif. Dia terbagi dalam 8 segmen. Jadi kalau dalam penagihan listrik itu tarif kan ada yang LWBP sama WBP ya. LWBP sendiri ada LWBP 1, LWBP 2 tergantung jenis dan jenis tarif dan daya yang digunakan. Makanya terbagi dalam 8 segmen. Kalau biasanya sih umumnya cuma LBBP sama WBP aja ya. Jarang sekali. Biasanya I4 atau industri yang tingkat tinggi yang biasanya pakai LBBP 1, LBBP 2. Oke. Saya lanjutkan untuk fiturnya. Multis M18 ini bisa mengukur untuk daya energi aktif ya. Ya di sini ini tampilannya seperti ini. Di sini ada kWh. Di sini ada 0,5. Ini kemarin ada memang tercatat di jam kerja itu saya gunakan untuk pengujian dari multifunction meter ini ya. Nah, di sini ada ini ada 1 angka, ini di bawahnya ada 2, ini bawahnya 3, ini bawahnya 4. Ini jadi ada 4 tarif untuk Multis M18. Nah, di sini yang sedang running bahwasanya tarif pertama, setting tarif pertama. Jadi jamnya itu ini di LBBP ya, kalau jam sekian ini ya. LBBP itu setting tarifnya di ini LBBP jam 22.01 sampai jam 6 sore. Jadi jam 10 malam sampai jam 6 sore. Kalau di WBP waktu beban puncak itu 18.01 sampai 22. Di sini yang sedang running bahwasanya di sini ada gambar orang berlari. Ini tarif pertama yang sedang bekerja. Kalau ini ya. Kalau untuk yang tarif keduanya belum. Karena jamnya sekarang masih jam sekarang tanggal 2000 tahun 2025 bulan 5 tanggal 14. Jamnya jam 10, 13, 25, 27 detik ya tadi ya. Bahwasannya jam 10, 13 ini masih termasuk LWBP. Makanya dia sedang running di tarif pertama. Tarif keduanya belum jalan. Kalau nanti setelah jam 6 baru dia akan jalan di tarif keduanya, yaitu jam 6 sampai jam 10 malam ya. Untuk setting tarifnya sendiri Multis M18 ini kita pencet untuk menu program atau huruf E ini ya. Ini kita tahan, dia akan keluar pas seperti kemarin tuh password itu standarnya 100. Kita hold, kita tahan, kita arahkan ke set
edit time ya, setting time. Di setting time kita hold lagi atau kita tahan. Nah, ada set backlight ini untuk tampilan ininya, kecerahan dari LCD ini. Kita scroll ke bawah, setting display scroll ini waktunya, biar bisa auto ganti view-nya untuk LCD-nya ya selama 5 detik dia. Sistem RTC ini pengaturan jam saat ini, real time. Nah, kita masuk di setting tarif time. Kita tahan. Oke. Di sini. Di sini yang atas ini segmen, ini waktu, ini tarif. Jadi, kalau untuk setting tarif, kita ingin setting LBBP. LBBP-nya jam berapa tadi? Oke, ini. Tadi di jam 22.01 sampai 18.00. Di sini saya setting, cara settingnya gimana? Tahan aja. Tahan atau di hold, kita arahkan. Ini ke bawah untuk mengurangi, ini yang tanda panah ke atas untuk menambah. Tadi kan 22.01 ya. Kita tahan, hold. Terus untuk akhirnya bagaimana? Akhirnya tidak perlu disetting karena dia nggak ada di fitur di situ. Gimana cara supaya tahu kalau situ berakhirnya jamnya sesuai dengan apa yang LBBP berlakukan? Di sini kita arahkan ke segmen 2. Nah, ini. Segmen 2 kita start dari jam 18.01. Dia di V2 atau tarif 2. Secara otomatis dari 22.01 dia akan berhenti di 18.00 dan start di 18.01. Jadi ini waktu WBP. Cara settingnya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Kita hold atau kita tahan. Ini kita scroll ke bawah untuk mengurangi jamnya yang disesuaikan dengan tarif tagihan. Jamnya ini kalau scroll ke atas itu dia untuk menaikkan nilainya ya, value-nya ya. Setelah terjadi baru kita hold atau kita tahan. Kalau memang ada 3 tarif itu kita arahkan ke bawah dia. Nah, ini ada V1, V2, V3. Nah, tadi ini kan WBP. WBP ini settingnya di tarif kedua 18.01 sampai jam 22.00. Nah, ini. Jadi di sini 22.01 itu LBBP untuk seri pertama, segmennya segmen pertama. Nanti kalau ada LBBP 1, LBBP 2 pastinya dibedakan lagi. Jadi karena di sini yang saya terapkan LBBP sama WBP aja, LBBP jam 22.01 sampai 18.00 dan untuk WBP-nya 18.01 sampai jam 22.00. Ya kan? Jadi 18.01 sampai 22.00. 01 dia akan start di tarif pertama. Begitupun juga dengan WBP. Jadi untuk fiturnya tadi ini sudah bisa digunakan untuk mengukur energi aktif atau sebagai kWh meter dengan setting tarif 8 segmen. Untuk 8 segmen ini waktunya ya. Waktunya bisa digolongkan sesuai kebutuhan. Ini saya kasih contoh. Untuk real time-nya dia akan menambahkan di sini. Ini untuk total import sama ekspor ya ini ya. Kalau import KWH tadi, ini ekspor ya. Bentar.
Ini tarif yang berlaku yang saat ini sedang running dia. Tarif 2, tarif 3, tarif 4, tahun, bulan dan tanggal, jam saat ini total. Oke, total KWH ini kalau kita 3 pas dia akan menotal semua penggunaan untuk energi aktif yang digunakan untuk 3 pas ya. Karena saya menggunakan 1 pas, jadi total cuma 1 aja sesuai dengan import yang dicatat atau di log sama multifunction meter ini ya. Di sini total 0,5 kWh atau 500 watt kemarin ya. Nah, untuk kafar juga ada total juga. KWH import di sini adalah bahwasanya import ini pengertiannya energi listrik yang digunakan saat ini yang tercatat itu adalah energi yang berasal dari PLN, bukan dari sumber lain atau sumber listrik lain yang digunakan oleh pelanggan. Jadi di sini tertulis import, makanya dia mencatat untuk importnya aja pemakaian daya listrik dari PLN. Kalau untuk ekspor di sini ini masih nol. Kenapa? Karena di sini saya nggak menggunakan untuk backup listriknya, nggak ada sumber listrik kedua. Jadi dia nol sampai saat ini. Untuk kafar pun juga dia import, juga ada ekspor. Oke. Saya rasa cukup sekian. Saya rasa cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh langsung kontak sama saya. Terima kasih. Sekian fitur untuk KWH meter atau pengukur daya energi aktif pada Multis M18 Sokomek. Terima kasih.